Las Niko. Apa nama kitabnya? Kitabnya Nasoihul Ibad. Oke, Nasoihul Ibad. Oke, kita lanjut dulu ya. Lanjut dulu. Satu lagi. Ya, ini. Yang keempat adalah waqasrul amali. Nah, ini. Jadi yang keempat adalah waqasrul amali. Apa itu qasrul amali? Bu Ai, terima kasih. Qasru. Qasru ini kosor ya, kita sering dengar ya. Kosor itu meringkas. Maknanya memendekkan. Qasrul amali. Wawunya atof, maka qasru dibaca maktuf. Maktuf alainya bisa suhbatu gitu ya. Bisa juga batnun, boleh. Jadi yang keempatnya adalah qasrul amali. Memendekkan angan-angan. Ya, jadi memendekkan angan-angan. Maka dalam tafsirnya habsuhu. Ini habsuhu itu idofah ya. Dua kata yang bertemu. Ingat, rumus idofah itu kata pertamanya tidak pakai alif lam, tidak bertanwin. Kata keduanya isim yang jir atau domir mutasil. Nah, ini berarti kata keduanya domir mutasil. Jadi habsuhu. Kenapa dibaca habsu? Karena dia membadalkan qasru. Gitu. Habsu itu artinya memenjarakan. Ya. Artinya memenjarakan. Menahan juga boleh. Jadi menahannya, nyahnya kembali ke al-amali. Jadi menahan angan-angan. Jadi tidak kemana-mana gitu kan. Angan-angannya tidak ngelantur gitu. Makanya disebut qasrul amali. Pendek angan-angan itu yang membuat nurul qalbi. Membuat hatinya bercahaya. Nah, begitu. Hatinya menjadi terang. Begitu ya. Dan 4 hal yang membuat hati menjadi terang. Di antaranya yang keempat adalah qasrul amali. Yaitu memendekkan angan-angan. Tafsirnya habsuhu. Memenjarakan angan-angan. Biar angan-angannya tidak menerawang kemana-mana. Jadi ditahan, itu yang dimaksud ya. Jadi ada 4 hal yang membuat hati menjadi terang. Nah, begitu ya. Selesai ya. Jadi tadi 4 hal. Yang pertama adalah batnun jaiun. Perut yang kosong. Kemudian yang kedua, wasuhbatus solihin. Berteman dengan orang-orang soleh. Kemudian yang ketiga, hifdzuz dzunubil madiyah. Menjaga dosa yang telah lalu ya dengan cara bi'an yatadzakkaroha ma'an nadami gitu. Jadi dengan cara mengingat-ingatnya yang disertai dengan penyesalan. Dan yang keempatnya adalah waqasrul amali, memendekkan angan-angan. Apa yang dimaksud memendekkan angan-angan? Memenjarakan hu-nya angan-angan ya, kembali ke al-amali. Jadi biar angan-angannya tidak kemana-mana begitu. Oke, selesai ya pembahasan hari ini. Mudah-mudahan manfaat. Ya, saya ulang dari hadis yang pertama kita mulai ya dari sini ya. Nah, saya bacakan lagi, saya ulang lagi. Mudah-mudahan semakin dipahamkan oleh Allah. Kita semakin terang ya. Kita ikuti terus. Insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kefahaman. Oke. Oke, Melayu bersaudara ya. Kenapa dibaca habsuhu? Oh, habsu ini tadi sudah saya jelasin ya. Kenapa dibaca habsu? Karena dia membadalkan qasru. Ya. Jadi dia menafsirkan qasru. Jadi kalau tafsir mengikuti yang ditafsirkannya. Ya, gitu. Wa huwa mudhof. Hu-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Jadi habsu ya. Habsu. Ya, yang benar adalah habsuhu. Betul. Jadi tadi ditanyakan habsuhu bukan hasbuhu. Iya. Iya, habsuhu. Mungkin salah baca tadi saya ya. Habsuhu. Ya, yang benar adalah habsuhu. Oke. Mungkin salah baca ya, Pak ya. Jadi yang benar habsuhu. Maksud saya habsuhu. Oke. Kadang saya tertuker baca ya. Oke, habsuhu. Betul.
Yang benar adalah habsuhu. Oke. Kemudian diulang singkat dari makalah 13 Ustaz. Insya Allah ya. Kita ulang singkat. Kemudian apa ini? Ahmad Azhari Talib. Oke, terima kasih Ustaz. Oke. Saya ulang. Ini ada yang minta diulang dari awal berarti ya. Oke, saya ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya ulang dulu. Berarti dari sini ya, dari pertama kali makalah yang kemarin kita sudah jelaskan biar ingat lagi. Wal maqalatus salisata asyarata, makalah yang ke-13. An Abdillah ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala. Dari Abdillah bin Mas'ud gitu. Radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, arbaatun, ada 4 hal minal khisoli, dari perkara ya, maksudnya 4 hal, min zulmatil qalbi, ya, dari gelapnya hati. Yang pertama adalah batnun sab'anun. Apa itu? Perut yang kenyang. Min ghairi mubalatin, tanpa aturan. Apa yang dimaksud perut kenyang tanpa aturan? Bi an kana shiba'u zaidan an thuluthil masorina alladhi huwa shiba'u asyara'yu. Begitu. Jadi apa itu yang dimaksud? Dengan cara memenuhi perutnya gitu, shiba'u zaidan, melebihi an thuluthil masorina, dari sepertiga usus-ususnya. Sepertiga ya. Jadi lebih dari sepertiga panjangnya usus. Begitu. Alladzi huwa shiba'u syar'iyyu. Yang kenyang menurut cara itu adalah tidak boleh lewat dari sepertiga. Begitu maksudnya ya. Kemudian wasuhbatuz zolimina, dan berteman dengan orang-orang yang zolim. Siapa orang yang zolim? Ai al-mutajawizina anil haqqi ilal batil. Yaitu orang-orang yang melewati kebenaran. Maksudnya, jadi kalau ada kebenaran dia tidak mampir. Malah mampirnya ke yang batil. Ilal batil. Nah itulah orang yang zolim. Kemudian wanis yanuzunub bil madiyah. Yaitu melupakan dosa-dosa masa lalunya. Dengan cara bi'an yagfula anha. Dengan cara dia lupa tentang dosa-dosa masa lalunya. Anha, haknya tuh kembali ke al-zunub al-madiyah. Jadi melupakan dosa-dosa masa lalunya. Begitu. Min ghairi nadimin, tanpa penyesalan sedikit pun. Nah itu. Kemudian yang keempatnya, watulul amali, panjang angan-angan. Apa yang dimaksud dengan panjang angan-angan? Wahuwa tarokkubu. Nah, kemarin ada yang nanyain kenapa tidak dibaca tarokkoba gitu ya. Kenapa tidak dibaca tarokkoba? Sebetulnya boleh-boleh saja, tapi nanti maknanya berbeda. Kalau tarokkubu ini dibaca isim, jadi maknanya tetap. Jadi yang disebut tulul amal itu tetap maknanya. Apa itu? Dia menanti-nanti. Ya. Jadi penantian, begitu maknanya. Ini bentuknya itu isim. Ya, sebenarnya pakai fiil juga boleh, tapi nanti maknanya berbeda. Kalau fiil itu berubah-ubah, gerak. Tapi kalau isim itu benda, jadi tetap. Makanya di sini tarok kubu. Ya, kemarin ada yang nanyain itu ya, kenapa Ustadz nggak dibaca tarok kaba? Sebetulnya boleh saja, tapi nanti maknanya berbeda. Gitu ya. Ketika dibaca fiil dengan dibaca isim itu berbeda. Nah ini maksudnya tetap. Tulul amal itu, begitu. Tulul amal itu adalah penantian sesuatu yang gitu yustaba'adu khusuluhu. Jadi penantian sesuatu yang hasilnya dijauhkan. Yustaba'adu itu fiil madi, fiil mudhari'nya majhul. Jadi dijauhkan. Kalau dijauhkan itu nggak bakal keraih. Udah mendekat dijauhkan lagi, udah mendekat dijauhkan lagi itu. Makanya disebut tulul amal. Dan itu tetap. Tarok kubu. Nah, itu tetap tarok kubu, tidak berubah, nggak bakal bisa diraih, itu tetap. Tapi kalau dibaca tarok koba, itu nanti kapan-kapan bisa diraih,
Itu jadi bisa berubah. Nah, itu oke ya. Nah, kemudian di sini baru yang tadi dibahas wa an aliyin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Sayyidina Ali anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, inna asyadda ma atakhawwafu. Jadi sesungguhnya asyadda ma atakhawwafu, aku sangat mengkhawatirkan. Nah, sangatnya itu dari mana ini? Asyadda ma itu sebagai pokok kalimatnya. Jadi pokok kalimatnya itu anna, ini ya, inna asyadda ma atakhawwafu alaikum, ini pokok kalimatnya. Bahwasanya inna ya, sesungguhnya aku sangat mengkhawatirkan kalian. Nah, kalimat mengkhawatirkannya itu sampai hari ini dan sampai akan datang. Rasulullah selalu mengkhawatirkan. Kenapa? Karena yang digunakan adalah fi'il mudhari. Jadi Rasulullah sangat mengkhawatirkan dari dulu sampai sekarang, sampai akan datang. Apa itu? Khoslatani. Dua hal. Yang pertama adalah ittiba'ul hawa. Menturutkan hawa. Yang kita kenal dengan hawa nafsu. Ingat ya tadi, hawa itu adalah menetes. Jadi dari atas ke bawah. Berarti mengajak seseorang menjadi hina. Menjadi rendah. Itulah al-hawa. Ya, makanya Rasul sangat mengkhawatirkan sekali. Al-hawa, lawan katanya adalah himmah. Kalau himmah itu hasrat untuk terhormat. Hasrat untuk menjadi mulia. Itu himmah. Ini lawannya adalah al-hawa. Kemudian watulul amali. Dan yang keduanya adalah panjang angan-angan. Nah, baru di sini dirinci. Fa'amma ittiba'ul hawa, maka adapun ittiba'ul hawa, mengikuti hawa, fa'innahu ya'dilu anil haqqi. Maka sesungguhnya mengikuti hawa nafsu itu ya'dilu. Hawa nafsu itu mampu membuat pantas. Mampu mengalihkan dari kebenaran, anil haqqi. Itu bahayanya. Jadi tidak terasa orang itu berpaling dari kebenaran, itu tidak terasa ketika mengikuti hawa. Gitu ya. Nah, kemudian wa amma tulul amali. Nah, apa itu tulul amal? Tulul amal, panjang angan-angan. Adapun panjang angan-angan itu fal hubbu lidunya. Maka mencintai terhadap dunia. Nah, itu makanya tulul amal pasti takut mati karena dia cinta banget dengan dunia. Nah, ini diriwayatkan oleh Ibnu Abid Dunya. Rawahu Ibnu Abid Dunya, ya. Jadi Ibnu Abid Dunya telah meriwayatkannya. Rawa itu fi'il madi, ya. Fa'ilnya adalah Ibnu. Wa huwa mudhof. Oke. Hu-nya domir mutasil sebagai maf'ul bih, ya, karena nempel ke fi'il. Oke. Maka di sini baru lanjutannya wa arba'atun, dan 4 minal khisali, dari perkara-perkara min nuril qalbi, yang mampu menerangkan hati. Yang pertama adalah batnun jai'un, perut yang kosong. Itu yang pertama. Min hadarin, dari kewaspadaan. Maksudnya perut yang kosong itu membuat seseorang menjadi waspada. Ai li ajli tayakuzin. Karena tayakuzin tadi maknanya adalah terjaga. Karena terjaga, ya. Tadi makanya diartikannya dia mampu untuk bangun malam, untuk melaksanakan sholat tahajud, ya. Wa ta'ahubin, siaga dia dengan perintah-perintah Allah. Kalau perut kita itu kosong, ya, itu terang jadinya. Wa suhbatus sholihin, dan bersahabat dengan orang-orang soleh. Siapa orang soleh? Yang dimaksud ay al-kholisina min kulli fasadin. Orang soleh itu adalah orang-orang yang murni, yang bersih min kulli fasadin, dari setiap kerusakan. Apa maksudnya? Karena semua yang Allah perintahkan di dalamnya ada kebaikan. Tapi yang Allah larang
di dalamnya ada kerusakan. Dan orang soleh itu orang yang mampu mengerjakan perintah-perintahnya Allah. Sehingga tidak ada kerusakan bagi dirinya. Kemudian yang berikutnya adalah wahifdzuz dzunubi al-madiyah. Menjaga dosa-dosa yang telah lalu. Bagaimana caranya? Di sini ada bi'an yatadzakkaroha ma'an nadami. Dengan cara dia mengingat-ingatnya. Selalu mengingatnya. Karena ini fi'il mudhari' ya. Jadi maknanya berlangsung terus. Jadi dia selalu mengingat-ingat dosa masa lalunya. Bahwa diampuni atau belum itu. Ma'an nadami. Yang disertai dengan penyesalan. Gitu. Kemudian yang terakhir. Wa qasrul amali. Yaitu memendekkan angan-angan. Hab suhu itu ya, nggak salah saya bacanya nih. Hab suhu. Jadi memenjarakannya. Jadi angan-angannya dipenjara gitu. Angan-angannya ditahan sehingga tidak terlalu melampaui batas. Oke, cukup hari ini. Mudah-mudahan manfaat ya. Mudah-mudahan manfaat. Nanti kita tutup dengan doa ya. Tapi saya sapa dulu bagi mereka yang masih hadir ya. Asih ya, Ici Roasi, alhamdulillah. Kita juga, bukan kita ya, Ola, Masya Allah. Ola ya, Ola, ya. Iya, Ola, oi gitu ya. Ola, oi, Assalamualaikum Pak. Oke, Karawang hadir, oh Ola Karawang ya. Karawangnya di mana nih Ola? Kemudian Mitul tadi udah. Oke, Mi juga sudah bergabung. Oke, cukup hari ini. Mudah-mudahan yang belum disapa, saya mohon maaf. Mudah-mudahan kedepannya bisa saya sapa ya, karena kadang terlalu cepat gerakannya, jadi tidak ini. Sam, terima kasih ya. Oke, saya tutup dengan doa dulu. Doanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke, Tengku Aceh ya. Ila liqa Ustaz. Alhamdulillah, mudah-mudahan besok ya. Besok mudah-mudahan kita ketemu lagi. Tengku Aceh. Istiqomah ya, mudah-mudahan. Mahmud, terima kasih. Oke, sama-sama ya. Kemudian Vian juga. Aan, Hayolo juga sama Muhammad Syarifuddin. Oke, terima kasih banyak.